Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham terbaik dan murah dengan harga di bawah 200, punya modal triliun dan laba miliaran, PBV hingga 0,2 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saham yang dijual dengan harga murah sering dipandang sebelah mata. Ada yang bilang kurang bagus fundamentalnya, ada yang bilang valuasinya jelek, dan lain-lain. Nah, di video ini, Mimin mau bahas hal sebaliknya. Setidaknya ada 8 saham dengan harga di bawah 200 yang cukup baik. Berikut ini beberapa kriteria yang digunakan untuk pemilihan sahamnya. Pertama, punya harga di bawah Rp200. Kedua, ekuitas di atas 1,5 triliun. Ketiga, laba di atas 40 miliar. 4, PBV di bawah 1,5 kali dan PER di bawah 15 kali. Menarik kan? Semua saham yang akan dibahas punya 4 kriteria ini. Artinya, meski harganya murah, tapi kualitasnya bisa dikatakan baik. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini selalu disclaimer on ya. Saham yang dibahas bukan rekomendasi dan kamu mungkin bisa rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu analisa dan berhati-hati sebelum membeli saham. Sekarang mari kita bahas saja. Saham pertama Dimas yang bergerak di sektor properti. Perusahaan listing sejak 2015 dan punya jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 17%. Dimas mencatat ekuitas sebanyak 5,7 triliun dengan pencapaian laba 389 miliar. Saham ini dijual dengan harga 162, tapi punya book value 119. Artinya harga di pasar jauh lebih mahal dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan ini punya PER 5 kali dan PBV 1,3 kali. Sedangkan dari aspek rasio keuangan tercatat mempunyai NPM 62%, ROE 27%, dan DER 14%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan ini masih mengalami penurunan sebanyak 15%. Saham kedua Asri yang bergerak di sektor properti dan listing sejak tahun 2007. Perusahaan ini punya jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 54%. Asri mencatat ekuitas sebanyak 9,5 triliun dengan pencapaian laba 136 miliar. Saham ini dijual dengan harga 167 tapi punya book value 487. Artinya harga di pasar jauh lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan punya PER 5,9 kali dan PBV 0,3 kali. Sedangkan dari aspek rasio keuangan tercatat mempunyai NPM 14%, ROE 5%, dan DER 129%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami peningkatan sebanyak 3%. Saham ketiga KPIG. Saham ini bergerak di sektor consumer dan listing sejak tahun 2000. Perusahaan punya jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 52%. KPIG mencatat ekuitas 24,4 triliun dengan pencapaian laba 123 miliar. Saham ini dijual dengan harga Rp90 tapi punya book value Rp302. Artinya harga di pasar jauh lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan punya PER 14,7 kali dan PBV 0,3 kali. Sedangkan dari aspek rasio keuangan, tercatat mempunyai NPM 63%, ROE 2%, dan DER 26%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 4%. Saham keempat BHIT. Saham ini bergerak di sektor industrial dan listing sejak tahun 1997. Perusahaan punya jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 65%. BHIT mencatat ekuitas 18,5 triliun dengan pencapaian laba 119 miliar. Saham ini dijual dengan harga Rp59 tapi punya book value Rp215. Artinya harga di pasar jauh lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan punya PER 10,5 kali dan PBV 0,2 kali. Sedangkan dari aspek rasio keuangan tercatat perusahaan mempunyai NPM 2%, ROE 2%, dan DER 136%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami peningkatan sebanyak 5%. Saham kelima CPRO. Saham ini bergerak di sektor consumer dan listing sejak tahun 2006. Perusahaan punya jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 30%. CPRO mencatat ekuitas 2,9 triliun dengan pencapaian laba 103 miliar. Saham ini dijual dengan harga Rp62 tapi punya book value Rp49. Artinya harga di pasar jauh lebih mahal dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan punya PER 8,9 kali dan PBV 1,2 kali.
Sedangkan dari aspek rasio keuangan tercatat perusahaan mempunyai NPM 5%, ROE 14%, dan DER 119%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 34%. Saham ke-6, PMJS. Saham ini bergerak di sektor consumer dan listing sejak tahun 2019. Perusahaan punya jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 7%. PMJS mencatat ekuitas 2,1 triliun dengan pencapaian laba 89 miliar. Saham ini dijual dengan harga 197 tapi punya book value 157. Artinya harga di pasar jauh lebih mahal dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan punya PER 7,5 kali dan PBV 1,2 kali. Sedangkan dari aspek rasio keuangan tercatat mempunyai NPM 2%, ROE 16%, dan DER 69%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami peningkatan sebanyak 37%. Saham ke-7 PBRX. Saham ini bergerak di sektor consumer dan listing sejak tahun 1990. Perusahaan punya jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 49%. PBRX mencatat ekuitas 4,2 triliun dengan pencapaian laba 52 miliar. Saham ini dijual dengan harga 152 tapi punya book value 659. Artinya harga di pasar jauh lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan punya PER 4,7 kali dan PBV 0,2 kali. Sedangkan dari aspek rasio keuangan tercatat mempunyai NPM 2%, ROE 4%, dan DER 132%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 1%. Saham ke-8 SMDM. Saham ini bergerak di sektor properti dan listing sejak tahun 1995. Perusahaan mempunyai jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 3%. SMDM mempunyai ekuitas 1,9 triliun dengan pencapaian laba 41 miliar. Saham ini dijual dengan harga 193, tapi punya book value 406. Artinya, harga di pasar jauh lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Dari segi valuasi, perusahaan punya PER 5,5 kali dan PBV 0,4 kali. Sedangkan dari aspek rasio keuangan tercatat mempunyai NPM 26%, ROE 8%, dengan DER 26%. Sebagai informasi, selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 1%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya. 1. KPIG punya ekuitas terbesar dengan angka 24 triliun. 2. Dimas mencatat perolehan laba terbanyak dengan angka 389 miliar. 3. PBRX punya valuasi PER dan PBV yang paling rendah. 4. Dimas memiliki rasio keuangan yang paling ideal. 5. PMJS mencatat kenaikan harga yang tertinggi. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.